Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Charles Maru, kelas 3 reguler A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen pengawasan penyediaan makan dan minuman di industri. Dalam penyelenggaraan penyediaan makanan dan minuman bagi tenaga kerja di tempat kerja, agar diperoleh kualitas makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan, harus memperhatikan persyaratan penyelenggaraan pangan, penjama pangan, waktu dan suhu pangan. Juga harus memperhatikan persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan desain dan konstruksi tempat pengolahan makanan dan minuman. Hal ini disebabkan karena desain dan konstruksi tempat pengolahan makanan dan minuman akan menentukan kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan. Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan desain dan konstruksi tempat pengolahan makan dan minuman yang harus diperhatikan meliputi: yang pertama, persyaratan umum. Desain dan konstruksi bangunan cocok untuk tempat pengolahan pangan, dilengkapi ruang untuk pengatur sarana dan peralatan. Mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi apabila diperlukan. Rapat vektor binatang pembawa penyakit, tidak dapat menjadi tempat perkembangan vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua, sistem penyediaan air. Tersedia air yang mencukupi untuk air minum dan air untuk keperluan higiene sanitasi atau mandi cuci kakus. Baru idealnya air yang digunakan sudah melalui proses pengolahan atau air dari PDAM bila terpaksa harus menggunakan air dari sumber terlindung. Yang ketiga, sistem pembuangan air limbah. Mempunyai sistem pembuangan air limbah yang berfungsi menyalurkan air limbah dengan baik, tidak menyebabkan koneksi silang dengan pipa air minum sehingga menimbulkan kontaminasi sumber air dan pangan. Yang keempat, sistem penyimpanan sampah dan sampah daur ulang. Mempunyai tempat penyimpanan sampah dan sampah daur ulang yang mencukupi dan rapat vektor dan binatang pembawa penyakit, mudah dan efektif untuk dibersihkan. Yang kelima, sistem ventilasi tempat pengolahan makanan harus mempunyai penghawaan alami atau buatan yang cukup dan efektif menghilangkan asap, uap, dan gas lainnya yang berasal dari proses pengolahan pangan. Yang keenam, sistem pencahayaan tempat pengolahan makanan harus mempunyai sistem pencahayaan alam atau adapun persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penjama pangan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dengan cara menjaga pangan sedemikian rupa agar pangan tersebut tetap aman dan layak dikonsumsi. Yang kedua, harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter secara berkala. Yang ketiga, jika merasa gejala sakit dan atau diagnosa menderita suatu penyakit, maka harus melaporkan kepada penyelianya atau penyelenggaranya. Yang keempat, jika dalam keadaan sakit dan kemungkinan dapat menyebabkan kontaminasi pangan, maka penjama pangan tidak boleh menangani pangan sampai sembuh kembali. Yang kelima, melaporkan kepada penyelenggara jika merasa melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kontaminasi pangan. Yang keenam, selalu mencuci tangan dengan air hangat yang mengalir dan sabun dan mengeringkan dengan lap kertas sekali pakai. Yang ketujuh, selalu mencuci tangan jika akan menjama pangan setelah dari toilet, merokok, batuk dan bersin, memegang sapu tangan, makan, minum, dan memegang rambut atau bagian tubuh lainnya. Yang ke-8, selalu mencuci tangan sebelum menangani pangan siap saji dan setelah memegang pangan mentah. Yang ke-9, tidak makan, bersin, meniup, batuk, meludah atau merokok di dekat pangan atau setempatnya. Yang ke-10, tidak menyentuh pangan siap saji secara langsung. Yang ke-11, mencegah terjadinya kontaminasi pangan dengan rambut dengan cara mengikat atau memakai tutup rambut. Berikutnya, persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan waktu dan suhu pangan yang harus diperhatikan dalam penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja atau tempat kerja industri. Yang pertama,
Penyelenggara atau penjama pangan harus memperhatikan waktu dan suhu penggunaan, pengolahan, penyimpanan bahan pangan maupun pangan siap saji sesuai jenisnya. Yang kedua, penjama harus memisah tempat penyimpanan antara bahan pangan dan pangan siap saji. Yang ketiga, penjama pangan harus membuang pangan sisa jika sudah tidak memenuhi batas waktu dan suhu penyimpanan. Yang keempat, penjama pangan harus melakukan pencatatan waktu dan suhu penyimpanan pangan secara sistematik dengan sistem pelabelan dan penggunaan alat ukur. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang hendak saya bawakan pada malam hari ini. Terima kasih.